Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci Putri Gemilang, absen 5, kelas 11 Manajemen Perkantoran 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas menyusun strategi produksi. Pengertian dari menyusun strategi produksi menurut Tri Pracoyo dan Antoni Pracoyo adalah produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Mendefinisikan produksi sebagai suatu proses mengubah, mengombinasi berbagai input menjadi output, sehingga produksi merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk mengubah faktor-faktor produksi hingga menjadi hasil baik berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen. Produksi menurut detektif finansial. Strategi produksi merupakan rencana yang disusun perusahaan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang bernilai. Strategi produksi sangat terkait dengan produksi, operasional peralatan, fasilitas, dan sumber dayanya. Manfaat memiliki strategi produksi adalah 1. Strategi produksi memberikan kejelasan bagi perusahaan. 2. Strategi produksi membantu memprioritaskan produk roadmap. 3. Strategi produksi meningkatkan keputusan taktik tim. Yang selanjutnya ada cara menyusun strategi produk. 1. Mengidentifikasi target pelanggan yang akan dituju. 2. Memahami masalah ke depan yang akan dihadapi. 3. Mendefinisikan visi produksi. 4. Sebutkan prinsip-prinsip desain produksi. 5. Tetap selaras dengan tim lain. 6. Fokus pada solusi. 7. Menentukan indikator kesuksesan. 8. Jalankan strategi. Elemen selanjutnya adalah elemen dalam strategi produksi. 1. Visi produksi. Visi produksi adalah menjelaskan siapa yang akan menggunakan produk dan makna peluang itu bagi bisnis yang kita jalani. 2. Tujuan dari produksi. Strategi produksi tidak akan bisa dirancang tanpa tujuan utama. Tujuan ini merupakan sasaran atau target spesifik yang ingin dicapai perusahaan dengan memproduksi produk tersebut. 3. Inisiatif produksi. Inisiatif produksi mirip dengan tujuan produksi, tapi lebih bersifat konseptual. Inisiatif produk adalah ide atau tren gambaran besar yang akan dipengaruhi sebagai hasil dari produk baru yang diluncurkan. Selanjutnya ada faktor-faktor dari produksi. Yang pertama ada dari misal kita mau memproduksi dengan jumlah yang besar, kita pasti butuh lahan. Yang pertama itu ada tanah. Yang kedua kita pasti butuh tenaga kerja. Yang ketiga ada bahan baku, yang keempat ada modal, dan yang terakhir ada organisasi seperti manajemen produksi, pengaturan produksi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Produksi dapat menentukan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang beragam terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi dengan adanya kegiatan produksi. B. Mendapatkan keuntungan atau laba. C. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan akan memperoleh pendapatan dan laba dari penjualan hasil produksinya yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, termasuk karyawan. Selanjutnya ada meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang selanjutnya meningkatkan kemakmuran, baik kemakmuran warga sekitar dan produksi sendiri. Yang terakhir adalah memperluas lapangan pekerjaan. Nah, dari kesimpulan kita bisa mengambil kesimpulan dari
semua materi yang sudah saya bacakan itu adalah strategi produksi adalah metode terstruktur yang diterapkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Untuk merancangnya, kita memerlukan pemahaman yang mendalam tentang permintaan pasar dan kemauan untuk beradaptasi terhadap perusahaan, kondisi pasar, serta tren konsumen. Output dari strategi ini umumnya meliputi penetapan lokasi pabrik, pemilihan pemasok terbaik, dan pengembangan rantai pasok yang efisien. Terima kasih, ini adalah presentasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.